Belajar IPA, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Hari ini kita akan belajar lagi IPA. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak mengapa air di bumi ini tidak pernah habis? Kalian pasti akan menjawab, karena ada hujan, Bu. Yang satunya lagi pasti akan menjawab, karena ada mata air, Bu. Ya, semua itu memang terjadi. Nah, sekarang apa yang menyebabkan adanya hujan dan mata air itu? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya, materi yang akan Ibu berikan tentang siklus air. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian belajar tentang siklus air ini, kalian mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalian ketahui, luas permukaan bumi ini 71%-nya adalah air yang berupa lautan, sungai, danau, rawa, dan sebagainya. Air merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Siapa saja makhluk hidup itu? Ya, yang pertama manusia. Nah, anak-anak, apa saja manfaat air bagi manusia? Yang pertama, untuk keperluan sehari-hari, ya. Mulai kalian bangun tidur sampai kalian akan tidur, itu selalu memerlukan air. Untuk apa saja? Untuk mandi, untuk mencuci, untuk memasak, untuk minum, dan sebagainya. Nah, bagi petani, air ini sangat penting dalam pengairan sawah. Selain itu, manusia juga memerlukan rekreasi atau sarana transportasi. Apa air itu? Yang pertama, pasti untuk minum. Yang kemudian kedua, untuk melindungi diri. Ya. Yang ketiga, tempat hidup. Misalnya ikan dan sejenisnya, itu tempat hidupnya di air. Bagaimana dengan tumbuhan? Untuk apakah air itu bagi tumbuhan? Yang pertama adalah mengangkut unsur hara. Jadi unsur hara yang ada di dalam tanah akan diangkut, dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan dengan atau oleh air. Yang kedua, melakukan fotosintesis. Dan yang ketiga adalah tempat hidup. Mesti seperti teratai, kangkung, dan enceng gondok. Nah, anak-anak, sekarang apakah siklus air itu?
Siklus air itu adalah perubahan wujud secara berulang-ulang dalam suatu pola tertentu. Nah, apa saja perubahan wujud itu? Pertama, air laut yang kena sinar matahari akan berubah dari air menjadi gas yang disebut uap air. Peristiwa dari cair menjadi gas ya atau menguap ini yang disebut dengan evaporasi. Setelah menjadi uap ya kemudian dibawa ke udara ya. Di udara uap air ini berkumpul menjadi awan, jadi mengendap menjadi awan. Peristiwa ini disebut presipitasi. Nah, apakah semuanya tertampung anak-anak di udara itu? Ya, karena semuanya tidak tertampung, air itu kemudian ada yang jatuh sebagai embun. Jadi pada saat air itu uap air itu naik ke udara, di udara suhu udaranya dingin, air kemudian sebagian yang tidak tertampung tadi akan jatuh sebagai embun. Nah, pengembunan ini prosesnya dinamakan kondensasi. Lalu apa yang disebut dengan transpirasi itu? Transpirasi itu juga penguapan anak-anak. Jadi air yang ada di dalam tumbuhan itu akan menguap juga. Nah, proses penguapan air yang ada dalam tumbuhan itu disebut transpirasi. Apalagi kalau pagi, air embun itu selalu menetes di permukaan tumbuhan. Nah, bagaimana cara kita agar siklus air tidak terganggu? Nah, manusia adalah faktor penentu anak-anak. Jadi, baik buruknya lingkungan itu tergantung dari manusia. Karena itu, jangan sampai membuang limbah atau sampah ke sungai agar air sungai tidak tercemar. Sehingga air yang menguap itu air yang bersih. Kemudian, jangan sampai ada lahan yang kosong. Jadi, kalian harus selalu menanami. Terlebih apabila di depan rumahmu lahannya luas, jadi kalian usahakan ditanami dengan tumbuhan atau pohon. Kemudian kalau ada hutan jangan sampai gundul. Jadi mengadakan reboisasi. Kemudian untuk pembangunan jalan usahakan membuat resapan. Jadi tidak semua dicor atau diaspal, tetapi ada resapannya. Seperti kalau kalian lihat di jalan raya itu pasti ada semacam lubang ya yang ditutup dengan besi, itu adalah untuk resapan air agar air tidak meluap ke jalan. Kemudian saluran pembuangan harus lancar. Selokan itu usahakan tidak tersumbat supaya jalan air lancar, air yang menuju sungai itu lancar sehingga sungai tidak sampai kering. Sehingga dengan demikian siklus air tidak akan terganggu. Nah, sekarang kalian amati. Ini Bu Guru sudah membuat gambaran bagaimana proses terjadinya siklus air ya. Ini perhatikan, air laut saat kena sinar matahari dia akan berubah menjadi gas, kemudian menguap. Perhatikan anak panah ini menguap. Peristiwa ini disebut evaporasi. Nah, uap air yang berbentuk gas tadi kemudian mengendap di udara berbentuk awan. Nah, peristiwa inilah yang disebut presipitasi. Dari awan kemudian berkumpul menjadi mendung. Di sini di mendung ini sebagian ada yang karena tidak tertampung, ada yang turun sebagai embun. Pada musim hujan, kemudian awan hitam ini atau mendung ini kemudian menjadi hujan. Nah, anak-anak, peristiwa pengembunan inilah yang disebut kondensasi. Setelah menjadi hujan, air ini kemudian jatuh ke bumi lagi. Nah, sebagian ada yang mengalir di permukaan tanah yang menuju ke laut, sebagian lagi meresap ke dalam tanah
ya, yang menjadi air tanah, sehingga sumur kalian walaupun musim kemarau tetap ada airnya. Nah, yang penting di sini jangan sampai di sekitar rumah kamu tidak ditanami pohon, karena akar tanaman ini sangat penting untuk menyimpan air anak-anak ya. Dengan adanya pepohonan, akar-akar tanaman ini nanti akan menyerap air. Perhatikan di situ ada daun-daunan. Daun-daunan pun juga melakukan penguapan yang tadi bernama transpirasi. Jadi, air yang ada di dalam tumbuhan, baik di dalam tumbuhan maupun di permukaan tumbuhan daun ini nanti, jika terkena sinar matahari juga akan menguap. Peristiwa inilah yang disebut transpirasi. Nah, anak-anak, proses perubahan air dari uap menjadi awan, menjadi mendung, menjadi hujan, ini berulang-ulang ya. Kemudian menjadi hujan lagi, kembali ke laut ya. Kemudian ada yang meresap ke tanah, menguap lagi. Nah, inilah yang peristiwa yang inilah yang dinamakan siklus air. Jadi peristiwa yang berulang-ulang dari perubahan wujud tuh secara berulang-ulang dalam pola tertentu. Nah, anak-anak, setelah ini kalian akan mengerjakan tugas. Karena kalian sudah mengamati, maka bekerja sama dengan kelompok ya anak-anak ya. Tugas ini nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian, lalu hasilnya akan dikirim di Google Classroom ya. Jadi nanti ada tugas kelompok, kalian kirim hasil diskusi kalian. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami proses siklus air ini, mari kita perhatikan video di bawah ini. Tahapan yang terjadi dalam siklus air meliputi evapotranspirasi, pembentukan awan, dan proses turunnya hujan. Semua itu adalah urutan fenomena yang tidak dapat dipisahkan. Evapotranspirasi merupakan gabungan kata dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan penguapan air menjadi gas karena panas matahari terjadi pada sumber air terbuka seperti laut, danau, dan sungai. Sementara transpirasi terjadi pada tanaman dan pohon-pohon yang ada di darat. Kandungan air di dalam pohon menguap menjadi gas juga karena panas matahari. Dan semua molekul air yang menguap melayang ke langit. Uap air yang melayang akan berhenti di atmosfer dan terkondensasi menjadi bulir-bulir air, membentuk gumpalan awan yang putih seperti kapas. Seiring waktu, molekul air dalam awan terus bertambah, berkumpul, dan membuat awan tumbuh semakin besar.
hingga awan putih yang biasa kita lihat menghitam dan berubah menjadi mendung. Lalu angin membawanya ke daratan atau dataran tinggi, dan kemudian terjadilah hujan. Bulir air yang ada di awan bergabung satu sama lain. Karena beratnya pun bertambah, maka bulir air yang terlalu berat akan jatuh ke permukaan bumi sebagai rintik hujan. Air hujan pun akan mengalir kembali ke dataran rendah, dan fenomena tersebut akan terus terulang, menciptakan sebuah siklus yang terjadi terus-menerus. Nah, tibalah kita melakukan latihan soal atau uji kompetensi. Perhatikan, proses perubahan wujud secara berulang-ulang pada pola tertentu disebut, kalian bisa pilih jawaban yang sudah tersedia. Yang kedua, perhatikanlah gambar di samping. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar di samping? Yang ketiga, penguapan yang terjadi pada tumbuhan hijau disebut. Sekarang perhatikan gambar. Uap air yang terkena sinar matahari akan berkumpul menjadi, ya kalian pilih gambarnya ya yang sesuai dengan untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Adapun link pendukung sebagai pendukung bagi saya dalam membuat video pembelajaran ini adalah seperti ini. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran tentang siklus air. Pesan ibu, kalian harus selalu rajin belajar ya. Jaga kebersihan, selalu mencuci tangan dengan sabun, selalu tepat beribadah ya anak-anak, agar kita selalu diberi pertolongan oleh Allah dan diberi kepandaian. Jangan lupa berbakti kepada orang tua dan patuh kepada guru. Ibu akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.